Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita hadir kembali di acara Lala, yaitu lahwun wa la'ibun. Allah yang menyebutkan itu, hidup di dunia ini senda gurau dan main-main. Walaupun kita harus senda gurau, harus main-main, bukan berarti kita harus saenake dhewe hidup ini. Hidup tentu ada yang mengatur. Pertama yang mengatur Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga pemerintah. Oleh karena itu, istilah Allah senda gurau, main-main, itu bukan berarti hidup ini selamanya di dunia. Dan itu sudah tahu semua. Sebenarnya tujuan kita itu ya tetap akhirat. Artinya kita manusia dulu pernah hidup di surga. Akhirnya karena satu dan lain hal, kita akhirnya sekarang di dunia. Dan harapannya tentu ya kembali ke surga. Jadi kalau ada orang mati lalu masuk neraka, itu satu salah alamat itu. Berarti di dunia dia betul-betul main-main dan senda gurau tanpa ada makna dalam hidupnya. Itulah makanya kita harus selalu bersungguh-sungguh di dalam mencari ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Pemirsa, subhanallah, saya ada tamu yang luar biasa karena beliau seorang kepala sekolah dari Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim, dan di pesantren atau di sekolahan ini selain pendidikan formal yang mengikuti pemerintah, juga ada program yaitu untuk tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Mari kita sambut Gus Basam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Alhamdulillah Gus Basam, saya matur nuwun bisa hadir di kesempatan acara Lala ini. Saya pertama ingin tanya, nama aslinya, panjangnya itu siapa? Nama panjang saya Basam Abul A'la, Abah. Basam Abul A'la. Okay. Nah, itu kalau menurut abahnya sampean, saya dengar karena abahnya juga seorang kiai. Itu dari nama itu harapannya apa? Dari nama itu sebenarnya diambilkan dari tokoh Islam, Abah. Oh, namanya ada Abul A'la Al-Maududi. Oh iya. Dan ada namanya Basam At-Tibi. Oh. Jadi kira-kira keinginannya abah saya itu menjadikan anaknya agar menjadi pemikir Islam, pejuang Islam. Ya, alhamdulillah. Ya. Lalu abah jenengan, saya pernah dengar katanya selain mencari ilmu atau di pesantren di Indonesia, beliau juga lama mencari ilmu di Tanah Suci. Tepatnya di mana itu? Abah saya setelah dari pesantren Gontor, Oh iya. kemudian lanjut kuliah ke Mesir, Abah. Oh ya. Di Fakultas Syariah di sana. Kemudian selama 4 tahun, kemudian kembali ke Indonesia. Ya, tapi sebelum kembali itu memang ada rihlah istilahnya. Ya. Atau perjalanan gitu. Ada ke Belanda, Jerman, kemudian ke Arab Saudi, ya untuk melakukan rihlah ilmiah. Kemudian setelah itu baru pulang ke Indonesia. Kalau ibarat orang mau berumah tangga atau mau mendirikan rumah, harus disiapkan betul kan gitu. Disiapkan supaya rumahnya kokoh, kuat. Karena beliau seorang ilmuwan, otomatis ilmunya yang dipersiapkan sampai
ke Belanda, ke tempat-tempat yang lain sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Dari beliau, apa jenengan asmanya siapa? Namanya Sirajuddin Hasan. Sirajuddin Hasan. Beliau punya anak berapa? Anaknya 4, Abah. Ya. Jadi saya yang pertama, Oh ya. putra, kemudian adik saya putri, kemudian 2 setelahnya putra semua. Ya, ya. Sekarang jenengan juga pernah di pondok. Di pondok mana itu? Jadi saya lulusan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Abah. Ya. Jadi setelah MTS yang ada di Tulungagung, Ya. saya sekolahkan abah saya ke pondok pesantren ini. Gontor itu ya? Ke Gontor. Tapi sebenarnya tidak ada paksaan. Oh iya ya. Ya, karena saya kebetulan ketika di MTS itu pernah ikut jambore daerah. Oh ya. Dengan jambore daerah itu saya melihat ada kontingen Gontor itu. Oh. Jadi saya tertarik untuk ikut dan kebetulan abah saya juga alumni Gontor. Akhirnya ya pas dikirim ke Gontor. Dan di Gontor saya ngambil yang 4 tahun, jadi SMA. Kemudian setelah 4 tahun saya lanjut lagi S1-nya di sana selama 6 tahun. Jadi totalnya 10 tahun di Gontor. Gontor 10 tahun. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan, Masya Allah ya. Dengan modal pendidikan Gontor, apalagi sampai 10 tahun. Ya kalau ibaratnya masakan itu bumbunya itu sudah komplit. Nah, sekarang jenengan sebagai apa di sekolahnya apa namanya? Di Al-Jihadul Hakim. Apa itu setingkat? MTS. Oh, Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim apa? Ya, sebagai kepala madrasah. Kepala sekolah di madrasah. Yang pernah saya dengar di pondok pesantren itu semua santrinya diasramakan. Jadi nggak bisa menerima santri dari luar yang hanya sekolah di situ lalu pulang. Otomatis semua yang sekolah di situ harus mondok. Nah, pertanyaan saya, mengapa itu dilakukan? Karena sekarang ini untuk membentuk satu milieu di dalam pendidikan itu ada namanya pembiasaan. Jadi harus anak-anak itu harus dibiasakan terutama akhlaknya. Karena akhlak ini tidak bisa hanya secara teori. Anak disuruh untuk jujur, anak disuruh untuk tanggung jawab, tidak bisa kalau tanpa ada pembiasaan. Nah, pembiasaan itu kita skemakan di dalam asrama. Dan kalau kita nyebutnya dalam pondok pesantren. Jadi 24 jam anak-anak totalitas diberikan kegiatan yang banyak, kemudian diberikan banyak hal yang harus dikerjakan. Itu tujuannya adalah untuk mendidik akhlak mereka dan mendidik apakah yang ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di sekolah itu diterapkan di pondok itu. Jadi memang sistem asrama sekarang ini lagi ngetren. Banyak sekarang sekolah-sekolah bahkan sampai perguruan tinggi itu sistem pesantren atau boarding school itu menjadi satu tren dan nilai jual tersendiri. Sehingga banyak wali murid, kemudian orang tua itu merasa nyaman dan merasa yakin kalau anaknya dipondokkan daripada tidak dipondok. Sebab kalau di luar dia sekolah, memang di sekolahan, tapi ketika dia pulang kan belum tentu langsung pulang. Dia akan mampir ke sana, ke mall, mungkin mampir ke teman-teman. Ya kalau kebetulan temannya ini teman yang membawa kebaikan. Kalau kebetulan yang membawa sesuatu yang mudarat, sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang
nauzubillah ya, kemaksiatan, tentu ini akan merugikan anaknya, juga merugikan orang tua. Nah, salah satu solusinya makanya anak itu diasramakan, yang diawasi oleh guru 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur. Masya Allah, tepuk tangan ya. Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim. Yang kedua, saya juga dengar itu khusus sekarang ini santrinya hanya putri. Iya. Belum ada putra. Memang apa sengaja memang nggak buka putra, atau sementara hanya putri dulu, atau bagaimana? Iya. Karena ini masih baru Abah Ya. Hitungannya kita masih beroperasi 1 tahun ini. Karena pertama kali diresmikan itu tanggal 7 Juli 2021. Ya. Jadi yang meresmikan siapa? Yang tanda tangan itu? Romo Iyai Husain Ilyas dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Oke, terus? Kemudian karena masih baru, kemudian kita berpikir kita ingin mendidik putri dulu, karena memang putri ini satu artinya kenapa kita kok putri di dalam teori itu, kalau putri ini menjadi satu urgensinya sangat-sangat tinggi ya Pak, untuk mendidik putri daripada putra. Ya. Karena al-ummu itu adalah madrasatul ula. Ibu adalah satu madrasah pertama bagi anaknya. Jadi kalau kita mendidik ibunya, otomatis anaknya juga akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi pertama kali memang kita dahulukan putri, karena memang tujuannya adalah untuk mendidik satu peradaban, itu dimulai dari ibu. Tapi nanti untuk kedepannya kita juga insya Allah akan membuka yang putra juga. Bertahap lah ya. Bertahap. Apalagi ini kan baru. Pertama, terus insya Allah yang ke depan ini kan tahun kedua. Tahun kedua. Ya, tahun kedua. Oke, kemudian di dalam brosur itu ada Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim plus tahfidzul Quran. Mengapa ada tahfidznya itu? Iya. Karena memang tahfidzul ibu-ibu ini, calon-calon ibu mereka ini kita harus bekali dengan pembelajaran Al-Quran sejak dini, apalagi kalau bisa kita harapannya mereka ini bisa hafal lah, Pak. Dengan hafal itu ketika nanti gendong anak sambil ketika ngomong anak mereka itu juga sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan sekarang ini kan banyak ibu-ibu karena memang nggak hafal Al-Quran, nggak bisa ngaji, akhirnya yang didengarkan mungkin YouTube, tapi memang YouTube ngaji juga, tapi itu rasanya beda. Beda jauh. Beda jauh. Apalagi kalau gendong anak, terus nyanyi ini gini, topi saya bunder, bunder topi saya. Topi ini siapa sing penyet itu? Ya enggak ono. Artinya kan enggak ada nilainya. Tapi kalau ibu yang dibekali apalagi sampai hafal Al-Quran, tentu saja bukan hanya di saat menggendong, di saat menyusui anak, di saat ngeloni anak, dia akan selalu bahasanya hidupnya bersama Al-Quran. Ya, ini yang saya kira punya nilai plus untuk MTS Al-Jihadul Hakim. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian di dalam perjalanannya Al-Jihadul Hakim atau istilahnya MTS CH, lebih mudah CH, MTS CH ini tentu karena awal didirikan, tentu ada rintangan, tapi juga pasti ada kemudahan. Mungkin menurut Gus Basam kira-kira kesulitannya di mana dan kira-kira kemudahannya di mana? Karena memang masih baru ini jadi kesulitan di kami mungkin sosialisasi. Karena kita masih belum bisa
berkunjung ke banyak tempat Ya. sehingga ini menjadi satu kendala. Tapi insya Allah dengan adanya kami diundang di podcast ini, Ya. mudah-mudahan Amin. ini juga menjadi salah satu wasilah Ya. agar JIHA ini, MTS JIHA ini, Pondok Pesantren JIHA ini dikenal oleh masyarakat luas dengan nilai-nilai yang sudah kita tawarkan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu wasilah juga untuk mendidik satu peradaban yang ada di Indonesia. Dan kemudahan-kemudahan yang sudah kami rasakan, Ya. karena memang dalam perjuangan itu pasti ada Ya. yang Abah sebutkan tadi. Kalau kemudahannya alhamdulillah Abah ini saya juga kadang mikir juga, dan Ya. ini patut dan harus kita syukuri. Ya. Izin operasional ini Abah, ini tidak nyampe 1 tahun Abah untuk ngurus ini sudah langsung turun. Ini menandakan bahwasanya dari legal standingnya atau dari pemerintahnya itu sudah sangat yakin bahwasanya MTS dan Pondok Pesantren JIHA ini sudah layak untuk menerima dan mendidik peserta didik. Ya. Karena memang tidak mudah. Tidak mudah ngurus Betul. perizinan itu. Betul. Kalau dari pihak pemerintah tidak yakin, Nggih. karena otomatis, karena yakin itu akhirnya semua persyaratan akan menjadi mudah. Iya. Mungkin ada kemudahan yang lain. Kemudian yang lain, alhamdulillah ini Abah, karena memang penyandang dana. Jadi di JIHA ini ada penyandang dana. Ibarat mobil tadi. Ya. Sudah ada mobilnya, sudah ada yang ngisi bensinnya, Ya. tinggal jalanin saja. Berarti sampean sopirnya. Ini salah satu kemudahan yang sangat luar biasa, sehingga kita untuk meneruskan perjuangan mendidik peradaban, mendidik generasi-generasi Quran ini menjadi lebih mudah, dan insya Allah juga akan tambah mudah ke depannya. Amin. Dan semoga saya doakan penyandang dananya juga diberi kemurahan rezeki oleh Allah. Semua usahanya dilancarkan oleh Allah, karena uang yang dikeluarkan itu untuk perjuangan Islam. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Pondok Pesantren Tahfidz atau MTS JIHA ini lokasinya di mana? Lokasi MTS ini Abah itu di Desa Kebon Tunggul, Ya. kecamatannya Gondang, Ya. dan Kabupaten Mojokerto. Jadi kalau dari arah terminal itu mungkin ke arah Pacet nih, Pacet lurus nanti ada puskesmas Gondang gitu, ya. ada pertigaan pertama, kemudian kanan, Ke kanan ya. Insya Allah itu sudah di situ. Artinya kan nggak terlalu jauh dari terminal Mojokerto. Iya. Mungkin betul. berapa? 30 menit? Insya Allah. 30 menit Insya Allah Sudah nyampe. Ya. Dan ini lokasinya menurut kami juga, karena pengalaman-pengalaman di pondok-pondok itu strategis. Kenapa strategis? Karena jauh dari kota, dan ini menjadi salah satu daya tarik, mungkin daya tarik. Kalau orang itu mau menghafal, orang itu mau mencari ilmu kan harus tenang, kemudian harus kondisinya itu harus nyaman, dan insya Allah di JIHA ini kondisi dan suasananya sangat-sangat kondusif untuk proses pembelajaran yang ada di sini. Kebetulan kan saya pernah tahu itu di agak pegunungan kan, agak pegunungan dan jauh dari perkampungan, sehingga santri itu dimungkinkan nggak mungkin kemana-mana. Karena kalau mau keluar dari pesantren, misalnya mau ke kampung kemana belanja, jauh sekali, sehingga sangat kondusif, dan insya Allah dijaga oleh seorang security 24 jam tanpa berhenti, dan shift-shiftan tentunya. Dan ini salah satu cara untuk mendidik anak supaya anak itu satu kerasan, karena
tempatnya di pucuk pegunungan. Terus yang kedua, insya Allah akan nyaman untuk menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran-pelajaran, karena tidak ada bising sama sekali. Jauh dari perkampungan dan jauh dari pabrik dan sebagainya. Dan suasananya dingin apa? Ini yang Masya Allah tentu sangat dingin. Oke, selanjutnya saya mau tanya begini. Di antara orang mendirikan pesantren, mendirikan pendidikan agama, itu kan harus ada riyadhah yang diamalkan. Apakah di MTS atau pesantren tahfidz CH ini juga ada amalan-amalan riyadhah yang barangkali mungkin tidak diamalkan di MTS yang biasa, yang tanpa ada pondoknya? Apa kira-kira yang diamalkan di situ? Iya, amalan-amalan kita semuanya memang atas arahan Romo Yai Husain Ilyas, apa? Ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada bacaan-bacaan memang yang harus kita baca dan anak-anak baca. Itu salah satunya ada setelah sholat subuh, setiap sholat subuh itu ada kita membaca rotib adat. Kemudian sebelum masuk kelas, kemudian nanti ketika selesai pelajaran juga kita ada doa bersama-sama. Dan setiap mau membaca dan menghafal Al-Quran itu kita juga ada amalan-amalan yang itu khusus untuk menghafal Al-Quran secara istiqomah. Pasti, karena begini, mendidik anak, karena anak itu punya akal, punya nafsu, tentu menatanya tidak sama dengan menata bata. Kalau noto boto itu plek wis meneng wis. Tapi kalau anak, ya Allah ya Rabb, pasti dia punya gejolak macam-macam. Nah, untuk mensiasati supaya anak ini kerasan, anak ini lalu ilmunya manfaat, anak ini akhirnya juga selalu dapat hidayah, maka yang saya tahu hampir semua kiai-kiai sepuh, pondok-pondok yang sudah besar sekarang, itu para kiainya pasti punya yang namanya riyadhah. Ya, menjadi riyadhah. Kebetulan pemirsa, saya termasuk salah satu pendiri juga penanggung jawab dari yang memberikan amanah ini untuk mengawal pondok pesantren tahfidz dan sanawiyah jihad ini. Makanya sebisa mungkin saya yang diberi amanah ini juga akan selalu melakukan riyadhah yang tentu saja ini nggak sama dengan mereka-mereka yang mungkin di luar pondok pesantren. Apalagi maaf, jadi pendidikan Al-Jihadul Hakim ini direstui, bahkan peresmiannya ditandatangani oleh Romo Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto, yang merupakan guru saya juga, orang tua saya. Dan terus terang saya ini hidup kalau tidak diridhoi guru, tidak direstui guru, nggak mungkin saya melakukan. Tapi kalau sudah diridhoi guru, apalagi sampai didoakan, dikawal, karena beliau juga berulang-ulang sudah ke pondok pesantren jihad ini. Saya yakin ini tempat yang betul-betul dibarokahi oleh Allah. Oke, kemudian yang terakhir, kepada Bapak Kepala Sukah MTS CH ini saya tanyakan, ngapunten, di pondok itu makannya berapa kali? Apakah masak sendiri? Apa ada yang sudah memasakkan? Atau bagaimana di dalam itu? Kalau konsep rutinitas makan santri di sana sudah disediakan, Abah. Jadi makannya 3 kali. Dan itu boleh nambah nasi. Umur-umur itu memang bolak-balik mangan. Tapi kalau lauknya ya dipas.
Kemudian tidak masak sendiri, jadi ada Tukang masak. ibu yang bagian masak di situ. Dan ya istilahnya anak di situ sudah fokus untuk belajar. Oh, Dan memang ini 1 tahun ini ya Pak, Ya. 1 tahun yang sudah berjalan ini hasilnya sangat luar biasa. Bisa dilihat dari wali santri yang memondokkan anaknya di situ, bisa ditanyakan, ternyata perubahan yang luar biasa daripada sekolah-sekolah sebelumnya. Jadi ini saya juga yakin juga karena riyadhah itu tadi, dan memang itulah yang menjadi kunci dari jihad ini ya Pak. Ya, jadi saya kira para pemirsa, yang pertama anak di pondok jihad ini fokus hanya belajar dan menghafalkan Al-Quran, karena masalah makan sudah ada yang memasakkan. Itu satu. Yang kedua, di jihad ini juga ada ustadz-ustadzanya dan para pengasuhnya, pendirinya yang selalu riyadhah, yang selalu tirakat lah untuk hubungan habib minallahnya ini. Jalurnya harus, kalau bahasanya Romo Yai Husain Ilyas ini jalur pintas. Nah, supaya anak yang dididik ini akhirnya betul-betul menjadi pemimpin yang berakhlak. Nah, kata-kata akhlak ini terus terang nggak mudah. Karena seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, yang banyak kan anak itu hanya cuma diberi teori. Jadi di teori ngaji, teori matematika, teori bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi praktiknya ini yang jarang dilakukan. Nah, kalau yang diasramakan otomatis bukan hanya teori, bukan hanya ilmu, tapi juga praktek langsung. Berarti pertanyaan saya, sholatnya berjamaah. Berjamaah Pak. Dan ini yang jadi unggulan juga Pak. Mereka ini bukan hanya belajar ilmu agama saja. Mereka ini belajar IT, belajar sains, bahkan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Masya Allah. Jadi mereka ini sangat-sangat luar biasa fasilitas yang diberikan oleh jihad. Jadi komputer, kemudian internet, kemudian semuanya sekarang sudah menjadi satu, terintegrasi dalam sistem pendidikan yang ada di jihad. Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah para pemirsa, sampai di sini kita berbincang-bincang tentang Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim yang ada di Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Maaf, barangkali ini dari semua pemirsa ada nggak yang bisa dihubungi, barangkali hafal HP-nya atau gimana gitu. Kalau misalnya ingin tanya-tanya lalu ingin menyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya di situ, langsung ke nomor HP saya juga tidak apa-apa. Oh iya? 0821 396 12591. Tolong diulang pelan-pelan. 0821 Ya. 396 12591. Ya. Terima kasih Gus Basam dan terima kasih para pemirsa. Sebagaimana biasa, saya selalu mengingatkan jangan pernah membenci siapapun. Karena sama-sama kita di hadapan Allah itu tidak tahu persis siapa yang pasti masuk surga dan siapa yang pasti masuk neraka. Makanya jangan membenci siapa-siapa. Sebab boleh jadi hari ini orang itu kita benci, ternyata nanti malam sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan meremehkan orang, merendahkan orang, mencaci maki orang. Siapa tahu orang yang kita caci, yang kita rendahkan, ternyata dia lebih baik daripada kita di hadapan Allah. Dan yang terakhir, jangan gampang putus asa hanya karena didolimi orang, dibujuki orang. Sopor ikut dalane derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.